Saya memahami bahwa ketika mendengar istilah P3K paruh waktu mungkin ada keraguan atau bahkan kekhawatiran. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya apakah status paruh waktu ini akan cukup menjamin masa depan kita, atau apakah nanti kita hanya akan dianggap tenaga cadangan tanpa peluang yang lebih baik. Nah, kekhawatiran seperti ini sangat manusiawi, terutama ketika kita menginginkan kepastian yang lebih besar dalam karir kita. Namun, mari kita lihat lebih dalam. P3K paruh waktu sebenarnya bukan sekedar status sementara. Ini adalah jembatan yang dirancang untuk membantu kita ya melangkah ke tahap yang lebih baik. Dan mari kita bahas baik sisi positif maupun tantangan agar kita semakin memahami betapa pentingnya kebijakan ini. Ada anggapan bahwa status paruh waktu mungkin tidak memberikan rasa aman yang sama seperti status P3K penuh atau ASN. Banyak yang khawatir soal masa depan mereka, terutama terkait kontrak yang sifatnya sementara. Nah, masa kontrak 1 tahun atau 5 tahun tersebut sebenarnya adalah peluang untuk membuktikan kemampuan kita. Dengan kinerja yang baik, kontrak kita dapat diperpanjang, dan lebih penting lagi, ini adalah jalan untuk diangkat menjadi P3K penuh ya. Pemerintah telah menegaskan bahwa P3K paruh waktu adalah langkah awal menuju posisi yang lebih stabil dan terjamin tentunya. Nah, saya yakin gitu ya teman-teman pasti merasa gaji minimal sesuai UMR atau setara honorer tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi dengan tanggungan keluarga tentunya. Nah, sebetulnya di P3K paruh waktu dengan metode yang rencananya yang kemarin akan dilakukan ya, selain gaji, pemerintah juga menyediakan fasilitas tambahan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti jaminan sosial atau pelatihan. Nah, selain itu, skema paruh waktu memberikan kita sebetulnya fleksibilitas untuk mencari peluang lain yang dapat menambah penghasilan, ya misalkan saja dengan usaha sampingan atau pekerjaan lain di luar waktu kerja. Tapi ini karena kita sebelumnya mengenal konsep P3K paruh waktu itu, jam kerjanya dipotong dan kemudian sehingga gajinya tidak berkurang gitu ya. Tapi kita masih menunggu peraturan resminya gitu ya dari Menpan atau BKN terkait dengan P3K paruh waktu ini, khususnya untuk jam kerjanya. Masih banyak kekhawatiran bahwa status paruh waktu tidak akan memberikan jaminan untuk menjadi P3K penuh. Nah, teman-teman, pemerintah telah menetapkan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk pengangkatan ke P3K penuh. Artinya, kita memiliki kontrol penuh atas peluang tersebut. Dengan menunjukkan dedikasi dan hasil kerja yang baik, kita akan dilihat sebagai aset berharga yang pantas mendapatkan status lebih tinggi ya. Apalagi BKN, Menpan sudah sepakat bahwa P3K paruh waktu bisa menjadi P3K penuh tanpa melalui tes. Beberapa orang merasa bahwa P3K paruh waktu mungkin dipandang sebelah mata dibandingkan ASN penuh. Tenang saja teman-teman, faktanya ya P3K paruh waktu adalah bagian penting dari pelayanan publik ya. Tanpa peran ini banyak tugas di instansi pemerintah yang tidak dapat berjalan optimal. Ini pasti teman-teman setuju ya. Status kita bukan tentang kelas atau hierarki, melainkan kontribusi nyata yang kita berikan untuk masyarakat. Nah, mengapa kita harus menerima kebijakan P3K paruh waktu ini? Oke, yang pertama, karir dengan kepastian yang bertahap. Ini adalah peluang nyata untuk memulai karir sebagai ASN ya teman-teman, meskipun dimulai dari paruh waktu. Kita diberikan jalan untuk membuktikan diri tanpa harus kehilangan kesempatan menjadi bagian dari pelayanan publik. Nah, yang kedua, meningkatkan kompetensi. Ya, fleksibilitas waktu memungkinkan kita untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan yang akan menjadi nilai tambah ketika kita melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kemudian yang ketiga adalah pengakuan atas dedikasi kita tentunya ya. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengakui kontribusi kita sebagai tenaga honorer atau non-ASN. Ini adalah bukti bahwa kerja keras kita tidak sia-sia tentunya ya. Yang keempat, jembatan menuju masa depan yang lebih cerah ya. Meskipun tantangannya ada gitu ya, skema ini adalah solusi yang diberikan
kita pijakan awal, teman-teman. Daripada tidak memiliki peluang sama sekali, kebijakan ini memberikan kita jalan untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Nah, ini teman-teman, memang untuk P3K paruh waktu ini sekali lagi saya tegaskan kembali, belum ada pengaturan jam kerjanya seperti apa ya, mungkin untuk honornya juga seperti apa, karena itu akan dikembalikan lagi ke instansi. Konsep sebelumnya adalah P3K paruh waktu ini dibayar gitu ya sesuai jam mereka bekerja, teman-teman. Saya tahu kita menginginkan perubahan dan saya kira ini adalah saatnya. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkah kita, karena P3K paruh waktu adalah awal dari cerita sukses kita. Hadapi tantangan, raih peluangnya, dan buktikan bahwa Anda pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik.